Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Okay, good afternoon everyone. My name is Panisria Sanputri Amajihana with SIN 241303117. And I will be presenting on carbohydrate metabolism 2, integration of energy metabolic pathways. Nah, in this presentation, I will also relate this concept to the case study provided. Okay. Background. Carbohydrate metabolism plays a role in energy production and maintaining blood glucose levels. A 50-year-old male patient presented with fatigue, weight loss, and unsuitable blood glucose levels accompanied by elevated lactate levels and impaired liver function. Thus, findings indicate a disturbance in the carbohydrate metabolic pathways caused by prolonged fasting and strenuous physical activity. Nah, pada background ini teman-teman, metabolisme karbohidrat itu berperan dalam produksi energi dan pemeliharaan kadar glukosa darah. Nah, seorang pasien laki-laki, ini studi kasusnya ya. Seorang pasien laki-laki berusia 50 tahun datang dengan keluhan kelelahan, terus penurunan berat badan dan kadar glukosa darahnya yang tidak stabil. Nah, disertai dengan peningkatan kadar laktat dan gangguan fungsi hati. Nah, temuan ini mengindikasikan adanya gangguan pada jalur metabolisme karbohidrat yang disebabkan oleh puasa berkepanjangan dan aktivitas fisik yang berat. Nah, pada materi selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama, the first material, the Krebs cycle. The Krebs cycle oxidizes acetyl coenzyme A to carbon dioxide. It produces NADH and FADH for ATP synthesis. It serves as a link between glycolysis and energy production in the mitochondria. Nah, teman-teman, pada slide pertama saya akan menjelaskan tentang siklus Krebs. Teman-teman bisa melihat pada gambar yang sudah saya terapkan di slide. Nah, di situ teman-teman, sebelumnya dulu kita harus memahami apa itu siklus Krebs. Nah, siklus Krebs merupakan pusat metabolisme energi yang terjadi di mitokondria. Nah, proses ini berfungsi mengoksidasi asetil koenzim A menjadi karbon dioksida. Nah, selain itu, siklus ini menghasilkan NADH dan FADH2. Nah, seperti pada slide yang sudah ditampilkan pada slide, yang akan digunakan dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi, siklus Krebs ini sangat penting karena menjadi penghubung antara glikolisis dan proses pembentukan energi dalam sel. Nah, jika siklus ini terganggu, maka pemanfaatan pirufat menjadi energi tidak berjalan optimal. Oke, yang pertama kita akan bahas yang di sebelah kiri saya ya, yaitu cellular energy disorders atau gangguan energi sel. Oke. This disruption of the Krebs cycle leads to decreased
NADH production. As a result, ATP production also decreases, causing the patient to experience fatigue. Pyruvate does not enter the Krebs cycle and is converted into lactate. Lactate levels rise. Oke. Nah, yang barusan saya sampaikan ini, bacakan ini adalah cellular energy disorders atau gangguan energi sel. Nah, pada kasus ini teman-teman, pasien mengalami kelelahan kronis. Nah, hal ini dapat dijelaskan karena adanya gangguan pada siklus Krebs. Gangguan ini menyebabkan produksi NADH dan FADH2 menurun, sehingga rantai transport elektron tidak berjalan optimal dan produksi ATP menurun. Nah, akibatnya sel kekurangan energi. Nah, untuk mengkompensasi tubuh tubuh meningkatkan glikolisis anaerob sehingga piruvat diubah menjadi laktat. Nah, inilah yang menyebabkan kadar laktat dalam darah itu meningkat pada pasien. Selanjutnya, gluconeogenesis. Gluconeogenesis, okay. Gluconeogenesis is the production of glucose in the liver during fasting. It is influenced by the hormones glucagon, or which stimulates it, and insulin, or which inhibits it. Liver disorders cause unsuitable glucose production. Oke. Nah, gluconeogenesis. Ya. Gluconeogenesis adalah proses pembentukan glukosa dari prekursor non-karbohidrat yang terjadi di hati, terutama saat kita melakukan puasa. Nah, proses ini dirangsang oleh hormon glukagon. Ya, maaf ya. Sekali lagi, proses ini dirangsang oleh hormon glukagon dan dihambat oleh insulin. Nah, selain itu, gluconeogenesis membutuhkan energi dalam bentuk ATP dan NADH. Nah, pada pasien ini terdapat gangguan fungsi hati, sehingga proses gluconeogenesis tidak berjalan secara optimal. Nah, hal ini menyebabkan kadar gula atau kadar glukosa darah menjadi tidak stabil sesuai dengan kondisi pasien. Oke, lanjut. Cori cycle. The Cori cycle converts lactate from the muscles into glucose in the liver. Physical activity increases lactate production. Liver dysfunction causes lactate to boil up in the blood. Okay. Pada slide keempat ini kita membahas mengenai siklus Cori. Siklus Cori ini berfungsi menghubungkan metabolisme otot dan hati melalui laktat. Oke. Sekali lagi ya, siklus Cori ini berfungsi menghubungkan metabolisme otot dan hati melalui laktat. Nah, saat aktivitas fisik berat, otot menghasilkan laktat melalui glikolisis anaerob. Nah, laktat ini kemudian dibawa ke hati untuk diubah kembali menjadi glukosa. Nah, namun pada pasien, karena fungsi hatinya terganggu, maka proses konversi ini tidak berjalan secara optimal, seperti yang saya sampaikan pada slide sebelumnya. Nah, jadi akibatnya laktat menumpuk dalam darah yang menjelaskan peningkatan kadar laktat pada kasus ini. Teman-teman juga bisa lihat ya pada gambar yang sudah saya cantumkan. Di situ ada siklus Cori-nya. Teman-teman bisa lihat secara jelas di sana ya. Oke.
Pentose phosphate pathway, or PPP. The PPP produces NADPH and ribose 5-phosphate. NADPH is used for synthesis and antioxidant defense. Ribose is required for nucleotide formation. Oke, jalur pentosa fosfat memiliki fungsi utama yaitu untuk menghasilkan NADPH dan ribosa 5-fosfat. Ya, NADPH ini berperan penting dalam reaksi biosintesis dan juga sebagai antioksidan untuk melindungi sel dari kerusakan. Sedangkan ribosa 5-fosfat itu digunakan untuk sintesis nukleotida. Oke. Walaupun jalur ini tidak langsung menghasilkan ATP, tetapi sangat penting dalam menjaga fungsi sel secara keseluruhan. Pentose phosphate pathway, or PPP, and lipids. Pentose phosphate pathway and lipids, ya. PPP is active in the liver and adipose tissue. NADPH is used for fatty acid synthesis. Metabolic disorders can affect fat formation. Okay. Jalur pentosa fosfat sangat aktif di hati dan jaringan adiposa karena menghasilkan NADPH yang dibutuhkan untuk sintesis asam lemak. Nah, NADPH itu berfungsi sebagai donor elektron dalam proses pembentukan lipid. Nah, pada kondisi gangguan metabolisme seperti pada pasien, keseimbangan antara produksi energi dan biosintesis dapat terganggu. Nah, hal ini dapat mempengaruhi metabolisme lipid secara keseluruhan. Ya. Okay. Glycogenesis. Glycogenesis is the storage of glucose as glycogen. It occurs when glucose levels are high and is influenced by insulin. The liver plays a key role in these processes. Okay, ini mengenai glycogenesis. Glycogenesis adalah proses penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen. Nah, proses ini terjadi saat kadar glukosa darah tinggi dan dipengaruhi oleh hormon insulin. Nah, hati ini berperan penting dalam menyimpan glukosa sebagai cadangan energi. Namun, pada pasien dengan gangguan hati, proses penyimpanan ini tidak berlangsung secara optimal. Nah, sekarang glycogenolysis. Glycogenolysis is the breakdown of glycogen into glucose. It occurs during fasting to maintain blood glucose levels. Glycogen stores will be depleted quickly during prolonged fasting. Okay. Glycogenolysis. Glycogenolysis adalah proses pemecahan glikogen menjadi glukosa untuk menjaga kadar gula darah, terutama saat kita melakukan aktivitas yang namanya puasa. Maaf, apalagi waktu kita melakukan puasa. Saat kita melakukan puasa. Ya, oke. Pada kondisi puasanya panjang gitu loh. Nah, seperti pada pasien, cadangan glikogen akan cepat habis. Nah, setelah itu, tubuh akan bergantung pada gluconeogenesis. Nah, namun karena gluconeogenesis juga terganggu, maka kadar gula darah menjadi tidak juga stabil. Nah, itu dah. Oke. Glycogen regulation. Insulin stimulates glucose storage. Glucagon stimulates glucose release. During fasting,
glucagon is more dominant. Okay. Nah, regulasi metabolisme glikogen. Metabolisme glukogen diatur oleh hormon insulin dan glukagon. Nah, insulin itu merangsang penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen. Nah, sedangkan glukagon merangsang pemecahan glikogen menjadi glukosa. Nah, jadi pada kondisi puasa, glukagon lebih dominan. Namun pada pasien, gangguan fungsi hati menyebabkan regulasi ini tidak berjalan dengan baik. Metabolic integration. Disruption of the Krebs cycle reduces ATP production, causing patients to feel fatigued. Liver dysfunction leads to suboptimal gluconeogenesis and the Cori cycle. As a result, lactate levels rise and blood glucose becomes unstable. Nah, untuk materi kita yang terakhir nih, integrasi metabolisme karbohidrat. Secara keseluruhan, semua jalur metabolisme karbohidrat itu saling terhubung untuk menjaga keseimbangan energi di dalam tubuh. Nah, pada pasien ini, gangguan siklus Krebs menyebabkan produksi ATP menurun, sehingga muncullah yang namanya kelelahan. Nah, gangguan fungsi hati menyebabkan gluconeogenesis dan siklus Cori tidak berjalan optimal, sehingga laktat meningkat dan glukosa darah tidak stabil. Nah, selain itu, puasa panjang menyebabkan cadangan glikogen habis. Kombinasi semua gangguan ini menjelaskan kondisi klinis pasien secara menyeluruh. Okay. Conclusion. Carbohydrate metabolism works in an integrated manner to maintain the body's energy balance. Disruption of the Krebs cycle leads to a decrease in ATP production, causing patients to experience fatigue. Liver dysfunction impairs gluconeogenesis and the Cori cycle, leading to elevated lactate levels and unstable blood glucose. This condition is exacerbated by prolonged fasting and strenuous physical activity. Overall, disruption in multiple metabolic pathways result in energy imbalance and clinical symptoms in patients. Okay. Thank you. Okay. That concludes today's presentation. I apologize for any errors or omissions in the presentation. In closing, I end with Paramasanta. Om Santi 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 Om. Terima kasih.